Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kawan seiman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Allah, mendapatkan rezeki yang banyak, halalan thayyiban mubarakah. Sebenarnya kalimat itu dipisah, tapi ini sengaja saya gabungkan supaya kita itu bisa memahami atau belajar memahami kalimat per kalimat dari yang sering diucapkan orang. Semoga mendapatkan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah. Nah, itu sebenarnya harus dipisah-pisah. Mana rezeki yang halal, mana yang sudah thayyib atau yang sudah dibersihkan, dan mana yang sudah mendapatkan berkah. Jadi rezeki itu ketika kita mendapatkan upah dari kerja kita, misalnya 100.000 sehari, itu sudah halal duit itu. Tapi apakah duit itu sudah berkah? Apakah duit itu sudah thayyiban? Belum. Itu baru hanya sebatas halal saja, tapi dia belum thayyiban, apalagi mubarakah. Belum, jauh itu. Jadi bagaimana caranya supaya duit itu menjadi halal? Kalau halal kita dapat upah 100.000 misalnya dari bekerja hari ini, itu dia sudah halal duit itu. Karena itu hasil jerih payah kita sendiri. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya duit itu menjadi halal atau thayyiban atau baik? Kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5% hak orang lain yang dititipkan oleh Allah di dalam rezeki kita itu. Nah, bagaimana caranya supaya duit itu berkah? Nah, berkah itu setelah duit itu dikeluarkan zakat, diambil lagi duit itu diberikan lagi kepada orang lain. Barulah itu mendapatkan berkah. Jadi tidak cukup uang itu hanya dikeluarkan zakatnya, tapi harus dikeluarkan infaknya, dan kemudian baru disedekahkan. Barulah kita mendapatkan halalan thayyiban mubarakah. Itu dari segi yang kecil dulu. Begitu juga nanti kalau duit itu sudah besar, upah itu sudah besar, gaji itu sudah besar, maka itu harus dilatih setiap hari itu bagaimana caranya supaya hak orang lain yang ada di dalam rezeki kita itu tetap dikeluarkan setiap harinya. Jangan ditunda-tunda. Karena itu akan mendatangkan efek buruk ke dalam diri seseorang itu, terkena penyakit, gila, dan lain sebagainya, karena memakan hak orang lain. Di video saya ini saya mengajarkan membaca Iqra atau melakukan pelatihan membaca tulisan Arab di Iqra untuk orang-orang yang dewasa yang belum pandai mengaji. Jadi kalau ada kawan-kawan yang belum pandai mengaji tapi dia kepengen belajar mengaji tapi malu, karena yang belajar mengaji itu biasanya anak TK. Nah, orang-orang dewasa yang malu untuk belajar, silakan bagikan video saya ini kepada orang itu. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah untuk belajar membaca Al-Quran. Karena belajar membaca Al-Quran itu dulu waktu kecil 6-5 tahun itu sudah disuruh oleh orang tua kita itu. Cuman karena sebagian anak itu bandel, malas, akhirnya dia tuh tidak pandai membaca Al-Quran sampai usia tua, sampai usia 40 tahun. Nah, itulah yang mau saya tolong. Kalau mau ditolong. Jadi menolong orang itu juga begitu. Kalau orang itu mau ditolong, maka boleh, wajib kita menolongnya. Tapi kalau dia tidak mau ditolong, maka tidak ada hak untuk bagi kita untuk memaksa orang itu untuk belajar agama. Karena setiap manusia itu diprogram oleh Allah ke atas dunia ini sesuai rencana Allah itu sendiri. Kita tidak boleh sok-sokan tentang petenteng mengatur-ngatur kehidupan orang lain, apalagi di bagian agama. Oke kawan, kita akan lanjutkan membaca surat Iqra 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau garis berdiri lurus di atas ini dibaca 2 harokat. Labisina janahika wa alihati khotiina. Nah, ini harus hati-hati membacanya. Kadang orang membaca huruf I itu dibacanya I. Tapi ketika membaca I malah dibacanya I. Nah, itu yang harus diperhatikan karena I itu letaknya di hidung. Nah, jadi jangan disamakan antara I dengan I. Antara I dengan I. Khotiina. Ini amzah ya. Amzah ini garis di atas atau garis di bawah bacanya sama dengan alif. Lurus. A atau I. Wazakata bimafazatihi. Nah, ini mim ya. Ini hanya melengkung ke bawah sedikit, tidak ada bulatnya. Nah, ini harus hati-hati ketika membaca, apalagi kalau sudah sampai di Al-Quran nanti. Bimafazatihi wa'izina fakhoshita binashirihi. Nah, ini dipanjangkan bibirnya karena ini huruf short. Short itu mau dia di atas garisnya atau di bawah, so atau si. Ini si, kalau ke atas so. Binashirihi bi akhika. Ini huruf ghain, bukan ain ya, tapi ghain. Bacanya ri atau gha di tenggorokan. Ghisyawati fi zinatihi syayatina marodi'i. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ini huruf ain. Kalau belum bisa tetap diulang-ulang kembali. Marodi'i, marodi'i. Nggak boleh marodi'i. Kalau masih i yang dibaca sama orang itu, maka tetap diulang kembali sampai dia tuh menemukan atau mengeluarkan suara di hidung itu. I. Marodi'i. Wa khilalihi kafabina solawati ala ghonahi. Nah, ini yang saya bilang tadi, gho ala ghonihi khodi'ina wa hazihi ibadatihi iza qodo asatiro wa hafizo. Nah, dilanjut halaman berikutnya, halaman 15. Kazalika samawati bi alihatina fabatila hatilati rodiyalaha asifata fasyati'i bidonini la hayata wa ja'alani bilisanina ibadihi wa toghina fahijaba hafizina hamidata wa asila ahadisa. Nah, ini a, ini ha. Jangan ahadisa atau hahadisa. Nah, ini harus hati membacanya.
Jadi kalau kita mengajar orang mengaji, harus ada atau belajar mengaji itu ada teman yang menyimak bacaan itu supaya bacaannya itu benar. Ahadisa wa ilahi biyaminika li abihi solibatihi wa akhirihi. Nah, gitu. Jadi kalau kita bisa meluangkan waktu sehari itu membaca Iqra itu 2 lembar, itu sudah sangat bagus sekali. Daripada tidak belajar membaca Iqra sama sekali. Jadi sehari 2 lembar, nah itu lama-lama nanti dia akan selesai sampai Iqra 6. Nah kalau udah sampai di Iqra 6, itu berarti sudah bisa membaca Al-Quran, sudah mengerti qalqalahnya, idghopnya, idfanya, tanwin, fathah. Nah itu sudah mengerti semua. Kalau sudah lulus Iqra 6, ini baru Iqra 3. Insya Allah nanti akan dilanjutkan sampai ke Iqra 6 gitu. Jadi belajar ilmu itu tidak boleh pakai nafsu. Itu yang pertama. Kalau orang itu belajar ilmu pakai nafsu, dia akhirnya menjadi kolektor ilmu. Banyak ilmu tapi sedikit pengamalan. Sibuk setiap hari belajar ilmu, lupa dia menikah, lupa bersuami, lupa beristri, setiap hari belajar ilmu. Karena metode mindset otaknya itu kalau banyak ilmu nanti masuk surga. Nah itu salah juga ngajinya itu. Tidak benar itu mengaji seperti itu. Jadi kita ini hidup sebagai manusia, kita ini harus bekerja, harus mencari nafkah, harus bermasyarakat. Nah semua itu harus kita lakukan. Jadi kita itu harus pintar membagi waktu. Nah, bagi waktu untuk belajar, bagi waktu untuk menuntut ilmu, bagi waktu untuk berkunjung ke tempat saudara, bagi waktu untuk bekerja, bagi waktu untuk tidur. Nah, tidur pun harus dibagi waktunya. Tidak boleh kita tuh begadang terus nggak tidur. Sibuk berzikir setiap malam itu, akhirnya nggak tidur. Akhirnya mata itu kekurangan haknya untuk tidur. Oke kawan, kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.